Batuk darah? Iya, gimana dok? Sebelumnya tidak pernah? Anda orang baru? Saya sudah 1 minggu di sini, dokter. Saya guru baru di SMP Kumayan. Anda tidak usah menduga diracun orang, Pak Guru. Kalau saya menduga, saya tidak akan kemari, dokter. Saya sudah kedukun. Lebih karat. Atau lagi ganda. Anda kenal nama-nama itu? Nama saya Gumara. Sudah berapa lama dokter bertugas di sini? Dari cara bicara dokter, ya yakin dokter bukan orang Kumayan. Bulan depan, persis 11 bulan. Nama saya Kadir. Saya ditugaskan di sini sebagai dokter puskesmas. Karena saya tertarik pada cerita kawan-kawan mengenai Kumayan. Ternyata banyak jawaban kalian yang salah. Saya yakin kalian ini kurang belajar. Soal-soal yang saya berikan adalah pelajaran akhir kelas 2. Pitaloka. Saya, Pak. Ke depan. Apa maksudmu menulis seperti ini? Iseng, Pak. Oh, iseng. Kalau iseng, kamu keluar setiap ada pelajaran saya. Ayo keluar. Harap kalian ketahui, setiap pekerjaan bersama butuh pimpinan. Begitupun belajar adalah sebuah pekerjaan bersama. Guru dalam hal ini, saya, adalah pimpinan. Jadi setiap usaha untuk menghancurkan wibawa seorang pemimpin, artinya dia melanggar konsensus, dan dia harus menyingkir. Jelas kalian semua? Jelas, Ya, Pak. Zainuddin, Ya, Pak. sini. Bagikan buku kawan-kawanmu. Saya akan terangkan kembali soal yang saya berikan kemarin. Harwati, tolong. Guru kami minta darah. Mungkin dia diracun orang. Siapa? Pak Gumara. Saya kena fitnah. Dikira saya yang bikin ulah. Kamu tahu sendiri, biar bapak saya berilmu, tapi saya tidak pernah mau jadi muridnya.
dulu, Kak. Kita, Oh, saya pulang. buat bapakmu ya. Terima kasih, Mak. Ya. Bapak mencurigai saya. Demi Tuhan saya tidak melakukannya, Pak. Saya tidak pernah mencurigai siapapun. Apalagi murid saya sendiri. Mungkin Bapak pernah dengar dari orang lain bahwa Bapak saya seorang dukun. Dan itu bisa menimbulkan penilaian yang keliru pada saya. Saya tahu bapak kamu Ki Putih Kelabu. Untuk apa kamu di sini? Saya akan meneruskan pelajaran. Keluar. Saya mau minta maaf, Pak. Dan saya bersedia mengerjakan 5 soal itu di papan tulis. Coba. Salin semuanya. Dia kagum pada Wati. Berkali-kali dia bilang terima kasih. Dia juga kirim salam sama Bapak. Kalau guru itu alaman kemari, boleh kan, Pak? Itu alam. Iya. Di sekolah dia dipanggil begitu. Nama lengkapnya kan Kumara Peto Alam. Peto Alam. Putra yang terlahir karena kemauan alam. Apa mungkin dia? Bapak akan senang sekali kalau kakak mau berkunjung sekali lagi ke sana. Untuk apa? Lebih baik terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Siapa tahu ada hal-hal penting yang akan diomongkan. Setidak-tidaknya, kakak akan tahu adat istiadat dan sifat-sifat khusus penduduk Kumayan. Ya, saya rasa saya perlu datang. Saya permisi dulu, Kak. Tidak makan sama-sama dulu? Terima kasih. Saya permisi dulu, Kak. Ya, hormat buat Bapak ya. Iya. Anak lebih baik karat. Hati-hati, Pak. Saya dengar dia sudah ada yang punya. Oh, sudah tunangan? Belum sih, baru dalam taraf naksir. Namanya Tatung Palu. Pada orang kampung dia selalu berkuar-kuar, katanya pacar Harwati. Seorang gadis yang belum bertunangan, ibarat bunga yang tumbuh liar di jalan. Siapapun berhak untuk memetiknya. Bukan begitu, Pak Yunus? Tapi ini Kumayan, Pak. Kebenaran kadang-kala justru menjadi musibah. Ya, seperti saya misalnya. Saya ditugaskan mengajar di sini untuk memajukan anak-anak Kumayan. Iya kan? Tapi apa kedatangan saya kemari tidak melukai hati seseorang? Seperti Pak Tarih misalnya. Melukai. Lebih baik Pak Yunus terus terang saja. Setiap Pak Yunus mengantar makanan kemari, apa tidak merasa curiga? Curiga bagaimana? Bahwa makanan ini berisi racun. Mungkin Bapak belum kenal betul siapa saya. Jangan tuduh saya sebagai perantara si pemberi racun, Pak. Saya cuma ditugaskan sekolah untuk membawa makanan Bapak. Tapi tak pernah berpikir bahwa makanan yang saya bawa ini akan diberi racun oleh Pak Tarih. Sudah 2 kali saya minta darah. Terakhir kemarin di kelas. Kalau begitu sebaiknya Bapak jangan makan. Atau minta tidak usah dikirim makanan lagi dari Ibu Tarih. Ikut saya. Siapa yang belum mengenal Kumara Peto Alam, maka dia akan menganggap leceh. Aku digelari ibuku si pahit lidah. Kata-kataku pahit. Dan kutukanku selalu jadi.
saudara meninggal. Kenapa, Bu? Ada apa, Bu? Ayo bawa ke kamar, Ki. Angkat. Ambil minyak kayu putih. Silakan, Kak. Itu Alam. Ada seseorang yang membutuhkan pertolongan kamu. Cepat pulang. Membutuhkan saya. Kamu harus segera menemuinya. Kalau tidak, dia bisa mati. Seorang wanita yang pasti kamu sudah kenal. Maafkan atas ketidaktahuan saya, Ki. Panggil ke putih kelabu. Jangan! Panggil guru Beto Alam. Itu Alam, cepat. Istri si Tarik membutuhkan pertolongan. Kalau begitu saya permisi. Permisi, Pak. Beto Alam. Tolong hentikan mataku. Keluarkan semua. Hampir aku mati konyol. Ampunkan aku, Beto Alam. Tidak, Bu. Kalau Ibu sudah sembuh betul, tolong bikinkan saya gulai nangka. Iya, terima kasih. Permisi, Pak. Terima kasih, Nak. Ya, mari. 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 Maaf, istri saya perlu istirahat. Mari, Pak. Permisi, Pak. Ternyata kamu mendahului saya. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Itu Pak Gumara. Ayo buktikan. Kamu bilang dia naksir kamu. Coba dekati kalau berani. Masa wanita yang nyamper? Harga diri. Kalau begitu bohong. Mulutmu besar. Coba kalau berani. Baik. Tapi jangan bilang aku genit ya. Selamat pagi, Pak. Pagi. Kok belum berangkat? Pelajaran saya nanti jam 10. Ada perlu? Saya tahu semalam Bapak ke rumah Harwati. Oh ya? Saya juga tahu Bapak menolong Bu Tarik. Jangan pikir yang tidak-tidak. Nanti dikiranya saya tahu. Saya bukan dukun loh. Saya cuma memberikan sugesti. Tapi saya lebih mempercayai hal-hal yang nyata, Pak. Yang masuk akal. Walaupun Bapak saya seorang dukun. Bahkan seorang manusia harimau. Itu artinya pikiranmu maju.
Dan Kumayan akan maju kalau anak mudanya berpikiran seperti kamu. Saya senang dengan cara berpikirmu. Seharusnya orang tuamu bangga mempunyai anak seperti kamu. Mas sekolah apa mau main? Sayangnya datang. Selamat pagi, Kak Gumara. Selamat pagi, Wati. Bapak agak cemas begitu kakak pergi. Tapi Bu Tari bisa sembuh kan? Oh iya. Sebenarnya Bapak yang melakukan. Oh, pantas. Orang pikir saya yang punya ilmu. Saya jadi malu. Kenapa harus malu? Orang Kumayan akan segan dan tidak akan berani main-main sama kakak. Begitu kan, Pita? Saya kurang tahu. Tidak usah pura-pura. Bahkan pada anak dari orang berilmu macam kamu, mereka pun segan, ya kan? Saya pribadi lebih segan dan kagum pada orang yang bisa membuat kapal terbang. Atau mesin-mesin pertanian. Selamat pagi, Pak. Ya. Yuk, Harwati. Dia memang aneh jalan pikirannya. Bapaknya sendiri kewalahan menurunkan ilmunya pada Pita. Kamu? Saya akan menggantikan Bapak begitu beliau usul. Oh. Bagaimana mungkin kamu bisa menang? Harwati sudah berapa kali menanam budi kepada gurumu. Pokoknya Pita harus menang. Nanti dulu. Katamu Harwati sering mengajak ke rumahnya dengan alasan lebay karat ingin ketemu. Lantas, yang sudah Pita lakukan itu apa? Ada beberapa alasan bahwa Pak Gumara akan memilih Pita. Pertama, Pita lebih cantik dari Harwati. Halo? Setidaknya menurut kawan-kawan begitu. Kedua, Pak Gumara lebih suka pada orang yang berpikir dengan hal yang nyata. Sulit, nak. Sulit. Cuma modal itu saja tidak cukup. Kau harus bisa menggoyahkan hati Gumara dengan jalan yang paling halus. Kita tidak mau cinta yang berlaskan guna-guna atau pelet. Itu tidak murni. Sedangkan cinta sesuatu yang murni. Ayah khawatir kau akan menyesal. Sainganmu pasti akan melakukan hal itu sehebat mungkin. Itu urusan dia. Kita tidak. Tolong, ayah tidak usah bercampur dalam urusan ini. Selamat malam. Pasti ada sesuatu yang penting. Maka Bapak sudi datang ke rumah saya. Saya akan pertaruhkan rasa malu saya. Kalau maksud Bapak baik, berwujudlah manusia. Selamat malam Ki Putih Kelabu. Silakan masuk. Saya hanya menginginkan jawaban. Saya ingin menjalin hubungan darah dengan guru. Saya ingin agar guru sudi menerima Pitaloka sebagai istri. Barangkali aneh kedengarannya. Kalau seorang lelaki dilamar pihak perempuan, Tuan Guru menolak karena sudah mempunyai calon lain. Saya belum punya calon, Ki. Dan saya belum ada niat untuk menikah. Apalagi Pitaloka masih terlalu muda untuk menikah. Jadi Tuan Guru menolak? Ya, dengan satu alasan.
Rasa malu saya sudah tercoreng. Harus ada darah untuk menebusnya. Jangan paksa saya berkelahi, Ki. Saya tidak bisa. Jangan tentang saya. Setiap saya marah, tangan saya berubah. Dan kalau semakin memuncak, muka saya berubah jadi harimau. Malu. Jangan kau tuntut ibu untuk bisa memusnahkannya. Itu ilmu warisan dari ayahmu. Mungkin hanya dia yang bisa menolong. Mana mungkin orang sudah meninggal bisa menolong. Ilmu yang saya tidak kehendaki. Ilmu yang selalu menyiksa saya karena saya tidak ikhlas memilikinya. Tenang. Persoalan kita sudah selesai. Saya berguru padamu, Peto Alam. Biar anak Ki Putih saja yang berguru pada saya. Berguru matematika. Dari mana ya? Jalan-jalan. Mukanya kenapa? Berkelahi dengan lebih karat? Kita sudah bilang tidak usah ikut-ikut. Pita yakin akan jadi pemenang. Harwati bukan saingan berat buat Pita. Ayah berkelahi dengan harimau beneran. Sudah lama tidak pernah olahraga. Bagaimana kalau kami belajar di rumah Bapak? Jangan. Nanti Bapak kena fitnah. Dikiranya memberikan les liar. Kan demi kemajuan sekolah juga, Pak. Biar Biar yang lulus tahun ini lebih banyak. Iya, Pak. Kalau perlu, kami yang minta izin pada Pak Kepala Sekolah. Ya, nanti Bapak atur. Kalian akan melanjutkan kemana kalau sudah lulus? Pita? Kawin, Pak. Bohong, Pak. Emang rata-rata anak main begitu. Orang tua kami terlalu kolot. Sebenarnya saya ingin sekali melanjutkan sekolah. Saya ingin jadi pilot. Tapi tidak tahu harus bagaimana. Kamu masuk SMA dulu. Kalau tidak ada di Kumayan, mungkin di kota besar dekat-dekat sini. Kalau kamu sudah lulus, kamu bisa melanjutkan ke Akademi Penerbangan di Jakarta. Guru busuk. Cabul. Mau merusak gadis-gadis Kumayan. Kalau melihat hasil ulangan terakhir kalian, saya yakin akan lulus semuanya. Kak Gumara, Bentar ya. Ada apa, Pak? nanti malam bisa kan ke rumah saya? Saya banyak pekerjaan. Oh. Yuk, Pit. Yuk.
Kita tunggu. Boleh saya temani kamu pulang? Tidak, kamu punya maksud-maksud tertentu. Jangan sombong. Mentang-mentang cantik. Masa bodoh. Percuma kamu mengharapkan cinta Pak Gumara. Semua orang di sini sudah tahu bahwa Pak Gumara lebih suka pada Harwati. Sebaiknya kamu jadi pacar saya saja. Ini satu kehormatan untuk kamu, Pita. Banyak gadis-gadis yang mengejar saya, ya, tapi saya tolak. Tidak ada malu yang lebih besar selain daripada penghinaan ini, Datuk. Karena ludah ini datang dari mulutnya Pitaloka. Saya minta mulut Pitaloka dirusak, biar dia menderita malu kalau mulutnya jadi buruk, Datuk. Kamu tahu bahwa Putih Kelabu ayah Pitaloka juga seorang ingin. Saya tidak tanggung kalau telur ini dikembalikan. Saya yang akan tanggung. Dan mulai sekarang, saya bersedia menjadi murid Datuk. Ini anak si Putih Kelabu, anak si Mayang Saga, anak si Peto Gaharu. Coba kau tunjukkan di mana letak mulut si Pitaloka. Ini. Ini keluar ludah penghinaan. Semoga mulut Pitaloka seperti ini. Kamu diteluh orang. Jangan suka curiga. Ini perbuatan siladi ganda. Tunggu. Kita. Ini bukan koreng biasa. Saya minta diobati secara kedokteran. Dengan suntikan antibiotik atau apa? Saya bicara begitu karena kamu anak Ki Putih Kelabu. Saya takut ayahmu tersinggung. Saya tahu saya kemari. Kalau ayahmu yang menyembuhkan, prosesnya bisa lebih cepat. Saya lebih percaya pada dokter. Di luar kita, ilmu pengetahuan sudah berlari dengan cepat. Kita sanksi apa ilmu para ini bisa melawan bom, kimia atau nuklir. Kita harus bisa melihat kenyataan. Kamu tidak boleh meremehkan ilmu nenek moyang kita. Bisa kualat kamu. Kita mau sekolah. Hari ini tidak usah sekolah. Kenapa? Karena muka Pita jelek. Ayah, kecantikan atau kejelekan itu sama saja. Yang penting baik atau buruk hati kita. Gadis yang paling cantik pun kalau tua jadi jelek. Ayah.
Aking ganda, aku akan bikin perhitungan. Orang tua itu tidak sadar tuanya. Hei! Kalian berkelahi memperebutkan pepesan kosong. Guru baru itu tidak pantas jadi murid kalian. Goblok. Kalian tidak tahu, guru itu juga manusia harimau. Justru kedatangannya ke Kumayan mau menjajal ilmu kita. Dia adalah harimau ketujuh yang akan membawa malapetaka. Saya masih belum menemukan titik terang untuk mengetahui siapa sebenarnya ayahku. Aku tidak suka perbuatan seperti itu kamu lakukan lagi. Hai. Kau akan tetap malu kalau sampai orang lain tahu. Saya minta Kak Kumara. Tidak. Aku tidak ridho. Sampai kapanpun aku tidak akan merestui. Kenapa? Dia orang baik, berilmu, dan juga sayang pada Wati.
Ayah berkelahi lagi. Selading ganda harus diberi pelajaran. Dia sudah tidak mau memandang siapa ayah. Ayah berkelahi karena Pita. Ayah berkelahi karena harga diri. Dia telah mengaku meneluh kamu. Tuh kan yang Pita tidak suka. Dan dendam pasti akan berkelanjutan. Tapi lukamu besok akan sembuh sama sekali. Mudah-mudahan kan antibiotik. Mau apa lagi kamu? Bukan aku yang melakukan. Datuk Adinyanda telah mengembalikan teluh ini padaku. Aku minta maaf. Ki, ada tamu dari Jakarta. Hari ini Ki Lebay tidak terima tamu. Wah, jauh-jauh datang dari Jakarta. Jadi kapan? Nanti saya tanyakan. Ya, Tolong katakan sama Simba, kasus saya tinggal 5 hari lagi akan diperiksa. Ya, Pak. Jangan lupa. ya, terima kasih. Ya. Pertama kali dia datang kemari, firasatku sudah menangkap akan terjadi sesuatu terhadap diriku. Kamu, waktu pertama kali datang ke Kumayan, siapa yang menyuruhmu datang kemari? Ibumu? Betul, Ki. Karena Ki Lebay adalah ketua dari para tetua di sini. Artinya ibumu tahu betul tentang Kumayan. Siapa nama ibumu? Maruni Siti Kemuning. Sudah aku duga. Pak, sebenarnya Kak Gumara sengaja datang kemari mau melamar saya. Kamu sakit apa? Saya mandul, Ki. Sudah 5 tahun kawin, belum punya anak. Suamiku mendesak supaya saya punya anak.
Saya meminta ramuan obat dari Kilbai Karat. Bisa. Pada mulanya, aku sama sekali tidak berniat cabul terhadap ibumu. Tapi terus terang, pandangan pertama kami telah menimbulkan benih cinta yang luar biasa. Dan aku sama sekali tidak tahu siapa suaminya. Kami tidak bisa menolak gairah itu. Aku tahu perbuatan itu nista. Tapi kami sama-sama tidak kuasa menolaknya. Tiap kali Maruni berobat, perbuatan aib yang sama-sama kami mau itu selalu berulang. Ibumu lalu hamil. Sejak saat itu, aku tak pernah ketemu lagi dengan ibumu. Adalah hak kamu untuk menghukum aku, anakku. Tapi aku akan menolak mati-matian kalau ada yang menuduh aku memperkosa ibumu. Itu sebabnya aku tidak merestui pernikahan kalian. Kita akan dikutuk Tuhan kalau sampai melanggar kaidah-kaidah kehidupan. Karat belum juga muncul.
Sebenarnya dia yang secara langsung terlibat. Kita tidak bisa menghukum sesama manusia harimau. Tapi Gumara Petuk Alam sudah menghina ilmu leluhur kita, Ki Tunggal. Dia ingin menghilangkan ilmunya karena dia menganggap ilmu kita sudah lapuk dan ketinggalan zaman. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mempelajari ilmu kita. Saya ikhlas Kak Gumara menjadi suamimu. Sebab bagaimanapun dia memerlukan seorang pendamping yang mengerti tentang ilmunya. Sebagaimana ibumu dan ibuku merawat ayah kita masing-masing. Untuk sementara waktu, saya akan pergi jauh, entah kemana. Sampai saya bisa melupakan kenyataan pahit yang telah menusuk harapan saya. Dari sahabatmu, Harwati. Bagaimana kalau kita cari dia? Biarkan waktu yang menghapus segala kenangan dan harapannya. Kamu teruskan saja sekolahmu sampai cita-citamu tercapai. Usir dia dari Kumayan. Itu Alam harus dihukum. Kalau perlu bunuh dia. Kalau itu keputusan kalian, lakukan. Ketika Labu, kau kelihatan ragu. Saya tidak ikut campur.
berani mengganggu anakku. Itu Alam adalah anakku. Dia mau menginjak-injak ilmu leluhur kita. Tidak ada urusan. Jangan. Ini yang paling saya takutkan. Pertikaian manusia harimau karena datangnya yang ketujuh. Kitunggal, aku berhak membela anakku. Aku tahu perasaanmu, Karat. Terserah kalian. Kalau menghendaki semua ilmu harimau akan musnah dari muka bumi, bertikailah. Bertarung sampai mati. Ada apa, Pita? Tidak apa-apa. Saya dengar dari ayah bahwa Pak Gumara akan dihukum oleh tetua-tetua Kumayan. Saya menggerakkan penduduk kampung yang anaknya menjadi murid Bapak. Saya tidak bersalah apa-apa. Mana mungkin saya dihukum. Kita harus ikut campur sama dia. Ya. Tuh. Kita harus hati-hati, Pak. Itu, seperti kamu. Mana? Kita bela. Jangan kilo Karat. Iya. Hati-hati. Itu Alam. Kau harus jadi anggota kami. Mau atau tidak mau. Saya ingin jadi manusia biasa. Itu gampang, anakku. Kau jangan gunakan ilmu itu. Ilmu harimau tidak bisa hilang. Itu sudah takdirmu. Dan kau tidak bisa menolak kenyataan itu. Oh!